everyone, we're from Group 2. We are going to talk about porosity, permeability, and safe analysis. My name is May Angelica. My name is Dito Bagas. My name is Muhammad Karafaisal Rosyansa. My name is Restu Harana Ramadan. My name is Aldi Nuran. My name is Evan Pradipananasati. My name is Muhammad Fikir Hindami. My name is Pradika Sakti Saputra. And Let's get started! Baik, dalam suatu kegiatan eksplorasi mencari cadangan minyak dan gas bumi yang ada di dalam batuan reservoir, terdapat beberapa studi untuk menentukan ada atau tidaknya cadangan minyak dan gas bumi yang ada di dalam batuan reservoir tersebut. Salah satunya yaitu menentukan besar kecilnya pori yang ada di dalam batuan, atau bisa juga disebut dengan porositas. Porositas sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu porositas berdasarkan teknik geologinya dan berdasarkan teknik reservoirnya. Berdasarkan teknik geologinya, porositas dibedakan menjadi dua juga, yaitu porositas primer dan porositas sekunder. Porositas primer sendiri yaitu porositas yang terjadi bersamaan atau segera setelah proses pengendapan batuan. Untuk porositas sekunder sendiri yaitu porositas yang terjadi setelah proses pengendapan batuan, antara lain akibat dari reaksi pelarutan air tanah atau bisa juga akibat dari rekahan dari dalam batuan tersebut. Lalu klasifikasi berdasarkan teknik reservoirnya dibedakan menjadi dua juga, yaitu porositas efektif dan porositas absolut. Porositas efektif sendiri yaitu perbandingan antara volume yang berhubungan dengan volume total batuan, atau bisa didefinisikan porositas sama dengan volume yang berhubungan dibagi volume batuan dikalikan 100%. Lalu untuk porositas absolut sendiri yaitu volume pori dengan volume batuan, atau bisa didefinisikan porositas sama dengan volume pori per volume batuan dikalikan 100%. Bisa juga volume total batuan dikurangi volume butiran per volume total batuan dikalikan 100%. Porositas memiliki ukuran yang disusun dari sangat yang terburuk sampai ke yang istimewa. 0 sampai 5% memiliki porositas yang sangat buruk, dapat diabaikan. 5 sampai 10% porositasnya buruk. 10 sampai 15% porositasnya cukup. 15 sampai 20 porositasnya baik. 20 sampai 25% porositasnya sangatlah baik. Lebih dari 25% porositasnya istimewa. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi porositas. Yang pertama, semakin besar ukuran butiran, semakin besar ruang kosong yang akan diisi dengan batu, lempung atau partikel-partikel lebih kecil dan materi semen. Semakin banyak partikel kecil yang masuk, mengurangi jumlah pori-pori batuan. Yang kedua, sementasi juga merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat mempengaruhi porositas. Material semen juga perlu diperhatikan karena semen akan menyegel batuan sehingga fluida tidak dapat mengalir. Jika suatu batuan tersementasi dengan baik, maka kemungkinan besar akan terdapat banyak pori yang tidak berhubungan. Yang ketiga, kompaksi. Kompaksi dapat mempengaruhi harga dari porositas. Semakin dalam posisi batuan dalam permukaan, beban yang akan diterima semakin besar. Yang ketiga, ada fracture atau rekahan. Rekahan terjadi ketika batuan ditekan melebihi batas elastisnya sehingga menjadi retak. Tenaga yang menyebabkan batuan retak berada pada arah yang sama sehingga fracture menjadi sejajar. Fracture merupakan sumber permeabilitas di reservoir karbonat berporositas rendah. Porositas. Yang terakhir ada porositas. Porositas akan dipengaruhi oleh susunan batuan. Pembentukan porositas dengan susunan kubik atau biasanya disebut kubik packing adalah 4
27,6%, sedangkan karbohidrat adalah 25,96%. Susunan COVID. Baik, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi porositas. Kita lanjut ke berikut. Setelah kita belajar mengenai porositas, nah sekarang kita akan mempelajari sifat batuan selanjutnya, yaitu adalah permeabilitas. Apa sih itu permeabilitas? Permeabilitas adalah kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan fluida. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan volume pori yang terhubung dari batuan, dan itu dapat mengalirkan fluida dari satu bahan ke bahan yang lainnya. Nah, permeabilitas sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu permeabilitas absolut, permeabilitas efektif, dan permeabilitas relatif. Permeabilitas absolut adalah kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan satu jenis fluida. Permeabilitas efektif itu kemampuan suatu batuan untuk mengalirkan 2 jenis fluida, 2 jenis atau lebih. Dan permeabilitas relatif itu merupakan perbandingan antara permeabilitas efektif dengan permeabilitas absolut. Permeabilitas ini berbeda dengan porositas. Permeabilitas ini sangat berpengaruh dari adanya besar butirannya. Besar butiran batuan itu mempengaruhi dari permeabilitas ini bagus atau tidak. Nah, kalau misalnya butiran batuan ini lebih besar, kemudian porinya juga semakin besar, maka permeabilitas ini akan cenderung lebih besar juga. Jika butir batuannya itu lebih halus, lebih kecil, dan juga alirannya itu lebih berkelok-kelok, maka permeabilitas dari suatu batuan ini akan cenderung lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai permeabilitas antara lain, yang pertama, bentuk dan ukuran butiran pasir. Pada suatu batuan, apabila ukuran butirnya semakin beragam, maka pori-pori batuan akan semakin kecil, sehingga permeabilitas batuan juga akan semakin kecil. Yang kedua, laminasi. Mineral pelatih seperti muskovit dan serpih laminasi bertindak sebagai penghalang permeabilitas vertikal. Yang ketiga, sementasi. Semakin banyak kandungan semen dalam suatu batuan, maka nilai permeabilitas akan semakin kecil. Yang keempat, fraktur dan larutan. Dalam karbonat, larutan mineral yang merembes di permukaan dan air asam bawah permukaan saat melewati pori-pori primer, retakan, rekahan, dan bidang pelapisan meningkatkan permeabilitas batuan reservoir. Sieve analisis adalah analisis ayakan. Percobaan menyaring contoh tanah melalui satu set ayakan, di mana lubang-lubang ayakan tersebut makin kecil berurutan ke bawah. Cara ini dilakukan untuk menyaring partikel-partikel berdiameter lebih besar dari 0,075 mm. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui presentasi dari pasir, kerikil, tanah, butiran halus. Setiap ayakan memiliki nomor ayakan, mulai dari yang terkecil nomor 4 hingga terbesar nomor 270. Semakin besar nomor ayakan berarti semakin banyak lubangnya atau semakin kecil lebar dari lubangnya. Untuk tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui nilai koefisiensi keseragaman butir pasir. Yang kedua, mengetahui manfaat sieve analisis. Yang ketiga, mengetahui aplikasi sieve analisis dalam industri perminyakan. Yang keempat, mengetahui nama alat yang digunakan pada prosedur percobaan sieve analisis. Yang kelima, mengetahui pengertian sieve analisis. Faktor-faktor yang membuat pasir ikut terproduksi ialah yang pertama, aliran multifasa. Umumnya masalah yang terjadi ketika sumur telah memproduksi air. Diperkirakan karena telah terjadi perubahan kondisi sementasi matriks formasi di sekitar lubang sumur. Selain itu pula, perubahan fasa membuat semua fluida yang berada di reservoir saling berkompetisi sehingga menimbulkan gaya gesek antar fluida dengan batuan. Hal ini merangsang pelepasan partikel pada formasi yang lemah. Yang kedua, ada karakteristik reservoir. Umumnya, di sumur yang dangkal dan muda memiliki potensi yang besar untuk memproduksi pasir. Karena umurnya yang muda, sehingga tingkat kekompakan di formasi rendah. Yang ketiga, ada tekanan formasi. Di daerah intermediate, umumnya produksi pasir berhubungan erat dengan rendahnya tekanan di formasi. Sumur horizontal sangat sensitif terhadap perubahan di tekanan di formasi karena mempengaruhi kekompakan di formasi horizontal section. Selanjutnya adalah tahap penyelesaian suatu sumur untuk menembus formasi lepas atau unconsolidated. Tidak sederhana seperti tahap penyelesaian pada formasi kompak atau consolidated, karena harus mempertimbangkan adanya pasir yang ikut terproduksi bersama fluida produksi. Seandainya pasir tersebut tidak dikontrol, maka dapat menyebabkan pengikisan dan penyumbatan pada peralatan produksi. Di samping itu, juga bisa menimbulkan penyumbatan pada dasar sumur. Produksi pasir lepas ini pada umumnya bersifat sensitif, karena jika metode yang digunakan yaitu screen liner ini gagal,
bisa diganti dengan pemasangan gravel pack. Gravel pack ini dipasang di antara casing, annulus, dan linear. Metode ini digunakan dengan menginjeksikan pasir ke dalam zona performasi yang ukurannya lebih kecil dari ukuran pasir yang ikut terproduksi, agar bisa menutupi rongga-rongga atau lubang-lubang performasi kita. Alat untuk menginjeksi pasir tersebut dikenal dengan coil tubing. Alat ini semacam tubing yang bersifat elastis. Sekian dari saya, terima kasih.